Bismillah Literasi, balik lagi di segmen Iya sih. Indonesia ada apa sih? Oke, kali ini balik lagi dengan gue kan, ya Aca sebagai pembawa acara. Dan gue kali ini tuh nggak sendiri, gue ditemenin sama 3 pelajar nih. Nah, siapa aja sih namanya nih? Halo semuanya, nama saya Arista. Halo semuanya, gue Sofia. Halo semuanya, gue Nesya. Nah, by the way ini, kalian tuh lagi pakai seragam. Itu kalian dari sekolah mana sih? Kalau gue sih dari SMK 27 Jakarta ya. Kalau gue dari SMK 13 di Jakarta Utara. Kalau gue dari SMA 1 di Jakarta Pusat. Nah, lanjutannya kalian tuh pada tinggal di daerah mana sih memang? Gue sih aslinya bukan orang Jakarta ya, Ca. Cuma sekarang gue lagi tinggal di Jakarta. Kalau gue sih emang asli orang Jakarta. Gue sama Alifta masih satu daerah di Jakarta Pusat. Sama sih, gue juga di Jakarta, cuman gue di Jakarta Utara aja, anak Priok. Kalau di mana? So, kalau gue juga Jakarta sih, cuma bagian selatannya. Kita masih satu di Jakarta lah ya. Ngomong-ngomong tentang Jakarta, gue mau nanya nih, kan kalian tuh udah pada tinggal lama ya di Jakarta ya. Gimana sih Jakarta tuh menurut kalian? Kita dulu deh. Ya, gue dulu ya. Ya. Kalau menurut gue sih dulu tuh gue pandangnya Jakarta kayak pasti mewah kan, karena banyak gedung-gedung yang tinggi, terus juga tempat hiburan yang asik. Tapi ternyata pas gue selidiki, banyak tempat yang masih rapi gitu, terus juga kumuh gitu, Ca. Iya tuh sama, dulu gue juga mikirnya tuh Jakarta kayak tempat tinggal yang ada gedung-gedung mewahnya. Terus ternyata di sini tuh ada betapa kontradiktifnya. Misalnya tuh kayak kita bisa di satu sisi lain kita bisa lihat gedung-gedung tinggi, terus di satu sisi lain kita bisa lihat pemukiman yang agak kumuh gitu kurang. Benar banget, sama banget di daerah rumah gue nih ya, jarak antara kayak pemukiman elit sama pemukiman kumuh tuh benar-benar deket banget. Kayak gue suka mikir, kok ada jurang pemisah antara yang kaya sama yang kurang mampu gitu ya. Jadi ini gue bisa nyimpulin dari cerita kalian ya, Jakarta tuh banyak kesenjangannya kan, terjadi kesenjangan sosial, terus juga kesenjangannya itu cuma nggak 1-2 doang, kesenjangannya banyak. Bahkan di daerah kalian aja kan ada kan kesenjangan masing-masing ya kan. Nih kalau menurut kalian nih, masalah utama dari kesenjangan sosial di Jakarta tuh kenapa sih? Kalau gue ya, menurut gue itu tuh akses yang nggak merata, terus juga kayak pendidikan yang kurang sama kesehatan yang kurang, Ca. Kayak misalkan yang kaya sama miskin dibedain fasilitasnya gitu, Ca. Terus juga transportasinya kurang. Iya, selain itu masalah infrastruktur juga jadi isu besar tahu di beberapa daerah. Kayak fasilitas seperti sih yang kayak tadi Alifta bilangin. Terus sanitasi dan transportasi juga masih sangat minim banget. Hal ini bikin kehidupan sehari-hari menjadi sangat sulit bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah tersebut. Soal kesempatan kerja juga jadi masalah utama tahu, soalnya kayak di beberapa daerah padat tuh mereka nggak layak gitu dapat kerjanya, kayak dapat upahnya kecil, padahal kayak yang di tempat-tempat elit malah dapatnya lebih bagus gak sih, kayak gajinya lebih tinggi, karena kayak nggak adil aja gak sih? Lu kan juga orang Jakarta nih ya, Ca. Ya, Kesenjangan sosial tuh apa sih menurut lu? Karena kan banyak yang nanya nih. Apa sih? kalau menurut gue nih ya, dari ini juga gue dari artikel yang gue pernah baca ya, kesenjangan sosial tuh kayak udah jadi masalah global yang signifikan banget di Indonesia gitu loh, khususnya di kota-kota besar ya kayak Jakarta ini ya kan. Kesenjangan sosial juga sering banget muncul karena urbanisasi yang pesat dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata gitu loh. Jadi Jakarta sebagai ibu kota, ekonomi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, tapi distribusi manfaat dari pertumbuhan ini tuh kayak nggak selalu merata gitu. Ya jadi kesimpulannya ini emang benar-benar masalah yang kompleks banget gitu. Menurut kalian sih apa sih solusi yang diterapin untuk mengatasi kesenjangan sosial yang banyak terjadi di kota ini? Kalau menurut gue nih, salah satu solusi itu kayak meningkatkan akses pendidikan merata sama kesehatan gitu ya sih. Tenaga kesehatannya tuh ditambahin lagi, terus juga kayak banyak pelatihan di daerah-daerah kecil gitu supaya ada banyak yang ngerasain juga loh enaknya tuh. Terus juga pemerintah langsung turun ke jalan supaya bisa lihat gimana hasilnya di tempat-tempat kayak gitu. Terus juga tambahin program beasiswa, terus juga supaya bisa membantu kesempatan baru bagi mereka. Iya, dan perbaikan infrastruktur juga
juga sangat penting banget. Pemerintah tuh perlu fokus pada pembangunan di daerah-daerah yang belum berkembang nggak sih? Kayak memastikan bahwa semua orang memiliki akses ya yang sama ke fasilitas dasar gitu. Sebenarnya kayak solusinya nggak di pemerintah doang nggak sih, kesadaran masyarakat tuh ya kayak harus ditingkatin. Soalnya kalau kayak masyarakat udah sadar nih atas kesenjangan sosial, mereka juga pasti kayak sadar untuk ikut dalam solusi, kayak ikut jadi sukarelawan atau program-program sosial yang lainnya gitu. Seru banget kan bahas-bahas beginian dari cerita kalian ini nih. Kesenjangan sosial tuh sangat kompleks dengan Pancasila kan. Sila 1-5 tuh benar-benar relevan dalam konteks kesenjangan sosial nggak sih? Relevan gak sih? Udah nggak apa-apa. Ya bener banget kan, contohnya kayak sila kelima yang bunyinya keadilan bagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kan, secara langsung berhubungan dengan kesenjangan sosial. Sila ini menekankan perlunya keadilan sosial dan ekonomi kan, dan kesenjangan sosial ini menunjukkan ketidakadilan yang harus diatasi untuk mewujudkan prinsip ini. Oh iya, kalau bahas gini tuh rasanya nggak mau banget gak sih, kayak Iya, kayak sampai lupa waktu ya. Iya kan seru banget kan ngobrol-ngobrol bahas sisi lain dari anak-anak Jakarta aslinya gitu kan. Apalagi ngobrolnya bareng-bareng yang dari beda-beda daerah gitu. Seru banget sih ngobrol sama kalian. Makasih ya Neisha, Sofia, dan Alifta udah mau ngobrol di segmen ini. ini kan kita bisa tahu berbagai sudut pandang. Kayak sadar juga gak sih dari obrolan kita tadi, kayak ternyata Indonesia banyak banget loh yang harus diperbaikin. Banget. Udah guys, jadi itu dia. Jadi buat kalian yang lagi nonton mau tahu keseruan kelanjutannya dari podcast ini di segmen Iya sih Indonesia ada apa sih? Oke ya, selamat menonton di selanjutnya. Dah.